Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kalian selalu semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan 3 bab 2 kali ini yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat kartesius, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, sembari kalian menonton video ini, kalian catat poin-poin penting yang kalian dapatkan dari menonton video ini pada buku catatan kalian masing-masing. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan luas dan keliling pada bidang koordinat kartesius dengan benar. Baiklah, perhatikan denah berikut. Ya, anak-anak tentunya juga sering melihat denah suatu tempat tertentu yang kalian kunjungi, karena denah tersebut digunakan sebagai penunjuk arah agar kita tidak tersesat ketika kita mengunjungi suatu tempat tertentu. Jadi, apa sih Bu hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, Ibu memiliki 2 permasalahan. Simak baik-baik ya. Permasalahan yang pertama, misal si Andre berjalan sepanjang jalan Melati dan Indah berjalan sepanjang jalan Kenanga. Apakah mereka memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain? Dan bandingkan dengan permasalahan yang kedua. Misal, Mia berjalan sepanjang jalan Melati dan Ira berjalan sepanjang jalan Dahlia. Apakah ada kemungkinan mereka akan bertemu satu sama lain? Ya, permasalahan tersebut merupakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Dan untuk main content for today atau poin-poin penting yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, posisi garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang kedua, posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga yaitu posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, poin pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu posisi garis yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Apakah garis L1, L2, L3, dan L4 itu sejajar dengan sumbu X? Baiklah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan garis yang sejajar? Jadi, 2 garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Sehingga apabila kedua garis tersebut diperpanjang, maka mereka tidak akan pernah bertemu atau mereka tidak akan pernah berpotongan satu sama lain. Jadi, misal nih, garis L1, garis L2, L3, dan L4
misal kita perpanjang, apakah mereka akan bertemu dengan sumbu X? Ya, benar sekali. Jawabannya tidak, karena garis L1, L2, L3, dan L4 memiliki kemiringan yang sama dengan sumbu X. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian perhatikan gambar yang satunya ini. Nah, kita fokuskan ke garis yang berwarna hijau ya. Nah, setelah kalian sudah dijelaskan barusan apa itu garis yang sejajar, apakah kalian bisa menjawab garis M1, M2, M3, dan M4 apakah sejajar dengan sumbu Y? Ya, benar sekali. Baiklah, poin kedua yang akan Ibu bahas yaitu posisi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar di samping. Apakah garis L1, L2, L3, dan L4 tegak lurus dengan sumbu X? Baiklah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Apa sih garis yang tegak lurus itu? Jadi, dua buah garis dikatakan tegak lurus apabila kedua garis tersebut saling berpotongan dan pada titik potongnya tersebut membentuk sudut siku-siku. Ada yang masih ingat sudut siku-siku itu berapa derajat ya? Iya, benar. Jadi, titik potong pada garis yang saling tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi, jika kita melihat lagi pada gambar, apakah garis L1, L2, L3, dan L4 itu tegak lurus terhadap sumbu X ataukah terhadap sumbu Y? Ya, benar. Jadi, garis L1, L2, L3, dan L4 saling tegak lurus dengan sumbu Y. Mengapa? Karena garis L1, L2, L3, dan L4 memotong sumbu Y dan titik potongnya itu membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 saling tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, bagaimana dengan gambar yang satunya? Apakah garis M1, M2, M3, dan M4 saling tegak lurus dengan salah satu sumbu koordinat kartesius? Apakah tegak lurus dengan sumbu X ataukah dengan sumbu Y? Ya, benar sekali. Garis M1, M2, M3, dan M4 saling tegak lurus dengan sumbu X. Mengapa? Karena garis M1, M2, M3, dan M4 berpotongan dengan sumbu X dan titik potongnya tersebut membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa garis M1, M2, M3, dan M4 saling tegak lurus dengan sumbu X. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga yaitu posisi garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar di samping. Apakah garis N1 dan N2 adalah garis yang saling berpotongan? Ya, benar sekali. Garis N1 dan garis N2 adalah dua garis yang saling berpotongan. Jadi, definisi dari dua garis yang berpotongan adalah ketika kedua garis tersebut bertemu satu sama lain atau berpotongan satu sama lain pada titik potong tertentu. Jadi, jika kita lihat garis N1 dan N2 ini, mereka saling bertemu satu sama lain kan? Dan mereka saling berpotongan, yaitu pada titik potong 0,2.
Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berdasarkan gambar tersebut, nah, soal yang pertama nih, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Apakah kalian ingat yang Ibu jelaskan tadi? Ayo, garis yang mana yang sejajar dengan sumbu X? Ya, benar sekali. Jadi, garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis L dan garis N. Mengapa anak-anak? Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, garis yang saling sejajar jika diperpanjang, maka mereka tidak akan bertemu satu sama lain. Ya, seperti garis L dan garis N. Jika garis L dan garis N kita perpanjang, maka mereka tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X. Jadi, bisa kita simpulkan, garis L dan garis N adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan garis yang memotong sumbu X sekaligus memotong sumbu Y. Ya, sudah sangat jelas ya pada gambar. Jadi, garis yang memotong sumbu X sekaligus memotong sumbu Y adalah garis M. Kalian masih ingat kan? Dua garis yang saling berpotongan itu seperti apa? Ya, dua garis yang saling berpotongan adalah dua garis yang saling bertemu atau berpotongan pada titik potong tertentu. Nah, garis M ini sudah sangat jelas. Garis M memotong sumbu X pada titik negatif 2,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,3. Kemudian untuk soal yang ketiga, tentukan garis yang saling tegak lurus dengan sumbu X. Nah, apakah masih ingat apa itu garis yang tegak lurus? Ya, benar sekali. Jadi, garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis K. Karena garis K berpotongan dengan sumbu X di titik potong, di mana titik potongnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Soal yang keempat yaitu tentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ayo, yang mana? Ya, benar sekali. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y yaitu garis L dan garis N. Karena garis L dan garis N memotong sumbu X dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Jadi garis L dan garis N tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, untuk soal yang kelima, tentukan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Garis yang mana nih yang kira-kira tegak lurus satu sama lain? Ya, benar sekali, yaitu garis K dan garis N. Di sana sudah sangat jelas ya gambarnya. Garis K dan garis N berpotongan satu sama lain dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Jadi, garis K dan garis N adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi, soalnya diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6 dan titik C negatif 5,2. Soal yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Soal yang kedua, jika dibuat garis melalui sumbu A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan soal yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, dalam penyelesaiannya, di sini Ibu memiliki 3 langkah awal untuk merepresentasikan permasalahan tersebut, yakni untuk langkah yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Jadi, kalian menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Masih ingat kan, sumbu X adalah sumbu yang datar dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Kemudian, setelah menggambar sumbu X dan sumbu Y,
Lalu kita gambar titik A, B, C pada bidang tersebut. Titik A adalah 3,2, titik B 3,-6, dan titik C negatif 5,2. Nah, karena di sini pada soal kita diminta untuk mencari posisi garis. Jadi, kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu garis. Kemudian kita buatlah garis yang melalui titik A dan titik B, yaitu garis yang berwarna hijau, dan titik A dan titik C, yaitu garis yang berwarna biru, dan titik B dan titik C seperti garis yang berwarna merah. Setelah kita menggambar, maka kita sudah bisa menentukan hubungan antara garis yang kita buat dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X maupun sumbu Y. Yang pertama tadi, soalnya kan garis yang melalui titik A dan titik B, yaitu yang garis yang berwarna hijau. Jadi, apa sih hubungannya garis yang berwarna hijau tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y? Ya, benar sekali. Jadi, garis yang melalui titik A dan titik B atau yang berwarna hijau itu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Untuk poin B, bagaimana dengan garis yang melalui titik A dan titik C atau garis yang berwarna biru? Apa sih hubungannya dengan sumbu X dan sumbu Y? Ya, benar sekali. Jadi, garis yang melalui titik A dan titik C atau garis yang berwarna biru tersebut sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Lalu sekarang kita ke poin yang C. Bagaimanakah hubungan garis yang melalui titik B dan titik C atau garis yang berwarna merah dengan sumbu X dan sumbu Y? Ya, berdasarkan gambar, garis BC atau garis yang melalui titik B dan titik C hanya memotong sumbu X dan sumbu Y, akan tetapi garis BC tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu aplikasi keliling dan luas. Di sini terdapat 3 bidang datar, yakni lingkaran, segitiga, dan segi 4. Nah, bangun datar yang akan kita bahas pertama yaitu lingkaran. Aplikasi keliling dan luas lingkaran. Di sini Ibu memiliki satu contoh soal. Diketahui BC adalah diameter lingkaran, di mana titik B berada pada titik 1,-3, C 7,5, dan E 4,1. Kemudian yang harus kita cari, yang A, hitunglah jari-jari lingkaran. Yang B, hitunglah luas dan keliling lingkaran. Baiklah, dalam penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita harus mencari jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Di sini untuk mencari jari-jari lingkaran, kita bisa menghitung jarak garis BE atau garis CE, ataupun juga bisa dengan mencari garis BC, kemudian dibagi menjadi 2. Karena BC adalah diameter lingkaran, sedangkan jari-jari sendiri adalah setengah dari diameter lingkaran. Nah, untuk rumus dari jarak antara dua titik ini sudah dipelajari pada pertemuan yang pertama. Nah, apakah ada yang masih ingat nih bagaimana rumus jarak dari garis yang dilewati oleh dua titik? Jadi, rumus untuk mencari jari-jari lingkaran tersebut, BE sama dengan akar dalam kurung XB dikurangi XE kuadrat ditambah YB dikurangi YE kuadrat. Nah, setelah itu kita substitusi titik-titiknya. Untuk titik XB sama dengan 1, dan untuk XE sama dengan 4, YB sama dengan -3, dan YE sama dengan 1. Kemudian kita hitung hasilnya sampai ketemu jari-jarinya yaitu 5. Nah, setelah kita mengetahui jari-jarinya, kemudian kita ke poin yang B, yaitu kita menghitung luas dan keliling
lingkaran. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingat apa rumus luas lingkaran? Apakah rumus keliling lingkaran? Apakah ada yang masih ingat? Iya benar, jadi rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat dan rumus keliling lingkaran sama dengan 2pi r. Jadi bisa kita substitusi nilainya. Ketemu luasnya yaitu 378,5 dan untuk kelilingnya yaitu 31,4. Untuk bidang datar yang akan kita bahas selanjutnya yaitu segitiga. Aplikasi keliling dan luas segitiga. Di sini Ibu memiliki satu contoh soal. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat titik A negatif 2, negatif 3, B 4, negatif 3, dan C 4,5. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Untuk mencari keliling segitiga, kita harus mengetahui panjang dari ketiga sisinya. Nah, yang pertama, kita hitung terlebih dahulu sisi yang AB. Ayo anak-anak, berapa panjangnya AB? Ya, benar, AB memiliki panjang 6 satuan. Kemudian kita cari panjangnya BC. Ya, benar, untuk BC sendiri panjangnya yaitu 8 satuan. Kemudian kita cari untuk panjangnya AC. Ayo, ada yang tahu berapa panjangnya AC? Ya, untuk AC sendiri menghitungnya dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Jadi, di sini titiknya A dan C. Kemudian kita masukkan ke rumus CA sama dengan akar dalam kurung XC dikurangi XA kuadrat ditambah YC dikurangi YA kuadrat. Nah, untuk koordinat dari C sendiri kan 4,5 dan untuk koordinat dari A adalah negatif 2, negatif 3. Kemudian kita substitusikan titik-titiknya dan kita temukan hasilnya untuk panjangnya CA adalah 10. Jadi, untuk menentukan keliling dari segitiga tersebut, maka kita tinggal menjumlahkan ketiga sisi-sisinya yaitu AB ditambah BC ditambah CA. Sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 dan hasilnya yaitu 24 satuan. Kemudian untuk menentukan luas dari segitiga, kita masukkan ke rumus segitiga tersebut. Apakah ada yang masih ingat? Apa sih luas dari segitiga? Iya benar, jadi rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, pada segitiga ini alasnya kan sama dengan garis AB dan tingginya adalah sisi yang BC. Jadi kita substitusikan setengah dikali 6 dikali 8 dan kita temukan untuk luas segitiga yaitu 24 satuan. Baiklah Nana, selanjutnya kita ke aplikasi keliling dan luas segi 4. Di sini Ibu memiliki contoh soal lagi. ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan A negatif 1, negatif 4, B 3,0 dan C 0,3. Kemudian yang A tentukan koordinat titik D dan yang B tentukan koordinat titik potong kedua diagonalnya. Dan yang C, tentukan keliling dan luas persegi panjang. Nah, untuk menentukan koordinat titik D, kita harus menggambar dulu titik-titiknya, kemudian kita hubungkan sebagaimana mungkin menjadi sebuah persegi panjang. Nah, setelah kita menggambar, kita mendapatkan untuk titik D-nya yaitu tepat pada titik negatif 4, negatif 1. Nah, selanjutnya untuk poin yang B, tentukan koordinat titik potong kedua diagonalnya. Nah,
Karena titik potong kedua diagonal pada persegi panjang itu sama saja seperti titik tengah dari salah satu diagonal, maka kita harus mencari titik tengahnya. Jadi, untuk mencari koordinat titik tengahnya dengan menggunakan rumus titik tengah yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang pertama. Apakah ada yang masih ingat bagaimana cara mencari titik tengah dari suatu garis? Nah ya, misalkan kita akan menggunakan salah satu diagonalnya yaitu yang sisi AC. Maka untuk menentukan titik koordinat X-nya yaitu XP sama dengan MXA ditambah N dikali XC per M ditambah N. Kemudian kita substitusi titik-titiknya. Karena merupakan titik tengah, maka jarak untuk M dan N itu pasti sama. Jadi M dan N-nya 1, kemudian untuk XA-nya negatif 1 dan XC-nya sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilai-nilainya dan didapatkan XP sama dengan negatif 1/2. Nah, setelah kita mengetahui titik koordinat X-nya, maka kita mencari titik koordinat Y-nya. Nah, Y-nya ini hampir sama seperti yang X. Jadi untuk rumusnya, YP sama dengan MYA ditambah NYC per M plus N. Nah, untuk M dan N-nya sama, karena titiknya ini berada di tengah. Jadi M dan N-nya pasti sama. Kemudian untuk YA-nya sama dengan negatif 4 dan untuk YC-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusi nilai-nilainya dan kita dapatkan YP sama dengan negatif 1,2. Jadi koordinat titik potong kedua diagonalnya yaitu berada pada titik negatif 1/2, negatif 1/2. Nah, sekarang kita menentukan keliling dan luas persegi panjang. Sebelumnya, anak-anak apakah ada yang ingat apa rumus luas dan keliling persegi panjang? Ya, benar sekali. Jadi untuk rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Dan untuk rumus luas persegi panjang sama dengan P dikali L. Maka dari itu, untuk menentukan keliling dan luas persegi panjang, kita harus mengetahui panjang dan lebarnya. Nah, misal di sini kita panjangnya BC. Jadi untuk rumus BC kita menggunakan rumus jarak antara dua titik yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang pertama. Jadi untuk BC sama dengan akar dalam kurung XB dikurangi XC kuadrat ditambah YB dikurangi YC kuadrat. Nah, untuk titik-titiknya kan kita sudah mengetahui. Untuk XB-nya 3, XC-nya 0, YB-nya 0, dan juga YC-nya 3. Nah, setelah kita hitung untuk panjangnya, ketemu BC sama dengan 3 akar 2. Nah, sama seperti panjang, kita akan mencari lebarnya. Misal kita lebarnya sama dengan AB. Jadi untuk rumus AB sama dengan akar dalam kurung XA dikurangi XB kuadrat ditambah YA dikurangi YB kuadrat. Nah, untuk XA-nya sama dengan negatif 1, XB-nya 3, YA-nya negatif 4, dan YB-nya sama dengan 0. Kemudian kita hitung hasilnya dan kita dapat untuk AB-nya sama dengan 4 akar 2. Nah, setelah kita menentukan panjang dan lebarnya, maka kita bisa menghitung luas dan kelilingnya. Kita substitusi untuk panjang dan lebarnya, luas sama dengan P dikali L. Jadi, kita substitusi panjang dan lebarnya sama dengan 4 akar 2 dikali 3 akar 2. Jadi, hasilnya ketemu 24 untuk luasnya. Kemudian, kita hitung untuk kelilingnya. Kelilingnya kan rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi kita substitusi untuk panjang dan lebarnya 2 dikali dalam kurung 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Jadi 2 dikali
7 akar 2 dan ketemu hasilnya yaitu 14 akar 2. Baiklah anak-anak, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakannya pada kolom komentar di Google Classroom masing-masing, atau kalian bisa menghubungi Ibu di email dan WA yang tertera. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan, sudah Ibu upload di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan selalu semangat belajar. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.